Baik lagi dengan saya Faiz, kalian sedang nonton Prolivo Channel yang bahas mobil, bengkel, modifikasi, dan lain-lain pokoknya tentang mobil. Hari ini saya lagi ada di PRM Panorama Motor di bengkel Chevrolet. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Ki Gentong. Ayo, halo Ki, apa kabar? Kabar baik. Gimana? Udah lama ya kita nggak ngobrol lagi setelah pandemi. Oke. Nah, kita mau bahas ini nih. Banyak yang request Chevrolet Captiva bensin. Siap. Ya kan? Teman-teman kan banyak yang nanya nih, Captiva kok yang dibahas diesel terus gitu. Kalau bensin gimana gitu kan. Nah, saya juga bingung nih mau nanya apanya dulu ya. Oke, Captiva bensin. Salah satunya ini ya. Ya, ini yang C100 NFL non facelift. Mulai dari pasaran harga berapa sih? Kalau yang non facelift sekitaran 60-an. 60 70. Harga corona ya, 60-an. 60-an ya. Sebelum corona mungkin 70 80. 70 80 lah sebelum corona. Oke. Itu yang non facelift. Ada lagi yang facelift. Ada lagi yang facelift, itu harganya di angka 90 sampai 120-an. Tergantung kondisi, tergantung tahun. Yang penting berarti typically berarti di bawah diesel ya? Iya. Yang bensin ini. Yang bensin. Secara apa nih? Harga bekasnya. Ya. Di bawah diesel. Di bawah diesel, jauh di bawah diesel. Lebih depresiasinya lebih turun di bawah diesel. Oke, kalau Captiva bensin di compare sama diesel, kita kan sering banget bahas diesel kan. Performa sama nggak? Performa mirip-mirip ya, cuman lebih enak yang dieselnya kalau kita bicara secara performa akselerasi dan lain-lain. Kalau secara handling dan lain-lain sama, nggak jauh beda lah antara bensin dengan diesel. Cuman yang paling berasa sih di power. Ini powernya mulai berapa ini yang ini? Ini yang C100 NFL, mesinnya 2400 cc, horsepowernya 138, torsinya 220 Nm. 220. Jauh. Jadi, ya sama diesel ya. Jauh. Tapi ini tipikal torsi besar. Tetap torsi di putaran rendah. Seperti ciri khasnya Chevrolet, mesin-mesin Chevrolet yang lain yang mobil bensin ya. Horsepower-nya kecil, torsinya gede. Torsinya gede, di atas 200 Nm torsinya. Di atas 200 Nm. Dan yang ada di depan kita secara mesin tumpak plak mirip. Kita bilang mirip karena ada beberapa hal yang berbeda dengan Opel Blazer yang DOHC ya. Coba sini. Ini mesinnya sama. Ini kalau covernya kita buka, penampilan mesinnya sama persis. Karena silinder headnya bisa tuker pakai. Silinder headnya bisa tuker pakai. Berikut isi-isinya. Silinder head berikut isi ya. Berarti ada klep, noken as, spare klep segala macam. Spare klep sampai seal cover valve-nya. Cuman di pembedanya di seal cover valve nih. Seal cover valve-nya punya Blazer ada pipa lagi ke atas. Kalau ini jadi satu, pendek. Berarti ini sama Blazer DOHC. Sama. Cuman beda cc dan beda part number dong. Ya, yang membedakan itu kruk as sama stang dan piston. Kruk as, stang dan piston. Oke. Engine, dalaman engine memang beda karena cc beda. Tapi kalau head cylinder sama. Berarti sama. Partnya bisa tuker-tukeran. Bisa. Harganya sama. Beda, jauh. jauh beda. Ini peluang chance. Kalau pengen ganti head cylinder tapi harganya lebih murah, pakai punya Blazer DOHC. Dan itu melimpah, di mana-mana ada. Oke. Terus apa lagi? Untuk spare part. Untuk spare part yang NFL. Sama antara ini dengan yang Blazer itu seperti timing belt. Timing belt sama. Water pump, pompa oli. Tapi pompa olinya dia bisa dipakai di Blazer, tapi punya Blazer nggak bisa dipakai di dia. Karena tekanannya ini lebih tinggi dibandingkan punya Blazer. Jadi kalau punya Blazer dipasang di sini, tekanan olinya pasti turun. Gitu. Pressure olinya pasti turun. Yang ini pressure olinya lebih tinggi dibandingkan yang versi Blazer. Tapi yang ini bisa dipakai di Blazer. Bisa dipakai di Blazer kalau udah dimodif. Sebentar, Blazer itu penggerak depan. Penggerak belakang. Belakang kan? Penggerak belakang. Berarti beda dong posisi mesinnya.
posisi mesin dia Chevrolet itu ada dudukannya kan 4 untuk engine mounting. Nah, untuk di Blazer sendiri kalau kita breakdown mesinnya itu ada titik-titiknya untuk engine mounting yang Blazer punya. Jadi kalau ini mesin mau dipindahin ke Blazer, ya tinggal angkat aja. Tinggal angkat, klok. Jadi Blazer 2,4. 2,4. Seperti punya Eke. Nanti kita bahas lagi itu si Buluk TOHC. Namanya apa? Luke Dabran. Luar keren dalam berantakan. Kabarnya sekarang dalamnya udah keren. Ya, lagi restorasi. Nanti kita bahas. Nah, berarti bisa dibilang perawatan Captiva bensin NFL ini murah dong. Gampang dong. Murah selama itu disubsidi sama part Blazer ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita bicara mesin, kita bicara cross, bicara stang ya tetap nggak murah. Tetap itu eksklusif lah ya. Eksklusifnya dia ya. Tetap eksklusif lah. Cuman memang jarang kasus sampai stangnya bengkok, stangnya patah atau krokasnya luka gitu. Hampir nggak ada. Yang masuk di kita kebanyakan ya peremajaan selang, turun separuh karena pakai silinder headnya bocor dan segala macam, dan itu ya hal yang wajar lah. Hal-hal yang wajar untuk kilometer di atas 150.000 dulu. Kalau di compare sama diesel NFL perawatan lebih rumit diesel NFL. Nanti ini lebih mudah perawatan. Lebih mudah. Kalau di diesel NFL, kalau injektor bermasalah ya kita harus kalibrasi ulang dan segala macamnya. Kalau ini bermasalah dengan injektornya cabut, beliin injektor paling 300.000. Iya, injektor bensin paling 300.000. Lebih mudah dan lebih murah. Dan kasus injektor mati atau bermasalah itu jarang sekali selama bahan bakarnya bagus ya. Oh, berarti bandel dong? Bandel. Captiva bensin NFL bandel, catat. Kenapa murah? Ya, nggak tahu, mungkin karena nggak bisa lari kali. Nah, ini dia. Jadi kalian juga harus tahu sisi nggak enaknya dari Captiva bensin ini. Berarti power cuma 138. Torsi 220 oke lah ya. Torsi besar lah, cuman kan top speednya ya karena powernya cuma segitu berarti ya horsepower 130 ya paling 100 setara Wuling Cortez ya. 140. Sedangkan bobotnya sekitar 1.700 hampir 1.700 kilo. Ya segitulah rasanya. Kalau kita ngitung weight ratio ya paling speednya udah ketakar paling sekitar 160-an lah ya. Top speed nggak seperti yang diesel. Sekarang yang facelift itu engine beda ya? Engine beda. Totally beda. Dia dari sama seperti ini Ecotec juga. Cuman ini Ecotec yang versi GM Familia generasi kedua. Kalau yang Ecotec yang terbaru itu kan generasi keempat. GM Familia generasi keempat. Secara output power beda sedikit. Ini 220, yang faceliftnya 230, tapi horsepowernya agak mendingan. Oh, berarti RPM tingginya mungkin lebih ngisi ya? Lebih ngisi, yang sana mendekati 160 horsepower, yang ini kan 138. Jadi secara performa better yang facelift. Kalau harga second sama-sama jatuh. Apalagi itu jarang ya? Jarang, rare banget. Nah, ngomong-ngomong soal jarang, berarti perawatannya gimana? Ya, semakin jarang unitnya, harga spare partnya semakin wow. Semakin mahal. Dan nggak bisa di-common sama Blazer? Nggak, jauh. Jadi belum ada yang sama. Belum ada yang sama. Untuk yang beredar di Indonesia belum ada yang sama. Itu berarti mesinnya Captiva bensin facelift siap-siap. Tapi dia bandel kok, bandel. Mesinnya bandel. Kalau di compare sama FL1-nya diesel, lebih bandel bensin tetap lebih bandel bensin. Karena diesel ada permasalahan di BBM kita ya. Di BBM karena infrastrukturnya nggak ada lah. Ya, kita. Cuma kalau secara power, jauh mana-mana mending diesel. Lebih enak diesel. Konsumsi BBM gimana? Pernah ini nggak? Ukur typically yang ini dulu deh, yang NFL. Nah, 1 liter bisa dapat berapa nih? 2400 cc. 7
7 kilo bro. 7 kilo. 17. 17. Kalau bisa pinter mainin kakinya 18 dapat. 8 itu kombinasi dalam kota. Kombinasi dalam kota. Dalam kota luar segala kota. macam. Ya itulah kenapa harganya. Porto. Sedangkan yang diesel kan bisa di atas 10 ya. Biasa, bisa di atas 10, 19, 110, 111, tergantung kaki lah, tergantung kontur jalan juga. Karena torsinya gede, jadi biasanya injek gasnya nggak harus terlalu dalam. Kalau bensin harus injeknya dalam-dalam. Kalau yang facelift kita segitu juga. Sama. Cuman lebih enak aja gitu. Lebih enak dan matic-nya lebih smart. Jadi power loss-nya lebih sedikit dibandingkan yang ini. Kalau ini kan masih kurang lebih matic-nya kan sama dengan yang diesel Aisin. Kalau yang facelift itu dia udah pakai 6T40, 6T45 sorry. 6T45. Kalau yang bensin, yang ini yang NFL Ini versi Aisin masih sedikit. Kalau nggak salah sih Aisin ya. Jadi Captiva bensin itu cocoknya buat siapa? Buat newbie. Buat dia apa buat dia? Buat mereka yang tidak berani ambil resiko di diesel. Pengen ngerasain Captiva, Pengen tapi, ngerasain Captiva, experience-nya. tapi kabin Captiva. nggak berani ngerawat diesel. Nggak berani ngerawat diesel, ambillah yang ini. Karena ini terjangkau kok. Terjangkau secara harga, kemewahannya mirip-mirip, kenyamanannya mirip-mirip. Tapi lebih rekomen yang NFL ya. NFL dibandingkan yang NFL. Walaupun ya gitu Performanya memang lebih enak yang NFL kalau yang bensin ya. Tapi yang ini lebih easy maintenance lah untuk yang baru pertama, untuk mobil pertama, baru punya mobil, kebeli mobil pertama, pengen Chevrolet, bisa pakai ini. Dan spare part pun berlimpah. Harganya murah-murah, spare partnya cuman itu aja. Dan tanda kutip mod. Tapi ya bisa lah di remap dan segala macamnya, banyak yang lebih expert untuk berubah mesin ini jadi nyamain dieselnya. Dan bisa dirawat, di servis di sini ya, di PRM Battery. Bisa, di sini unitnya ada banyak yang bensin. Karena basicnya kita awalnya dari Blazer ini ini ya. maintenance ini nggak terlalu sulit. Di luar kepala lah ya, sama Blazer. Mirip. Nggak serumit yang versi dieselnya, yang ini lebih easy maintenance. Oke, gitu aja Mbah. Captiva bensin ya. Buat kalian yang nanya-nanya mengenai Captiva bensin ya, sementara itu dulu. Buat yang masih punya pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti Ki Gentong baca, bisa dibales atau saya baca, nanti saya tanyain. Atau buat yang mau tanya-tanya, mau konsultasi, datang aja ke sini, ke PRM. Di mana ini? Jalan Raya Puspitek. Jalan Raya Puspitek. Alamatnya di bawah. Alamatnya di sini nih, ya. Oke ya, thank you Mbak. Sukses selalu buat PRM. Sip. Thank you.